Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kali ini pembahasan kita memasuki halaman ke-8 kitab Nizamul Islam dalam pasal Thariqul Iman. Pembahasan lanjutan dari episode sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam innal imana bil khaliqi al mudabbiri fitriyun fi kulli insan. Betul bahwa iman terhadap adanya al-khaliq, ya, pencipta, sang pengatur, itu merupakan fitrah di setiap manusia. Illa anna hadzal iman al-fitri ya'ti an tariqil wujdan. Hanya saja iman yang fitrah ini sebenarnya lahir dari perasaan, ya, insting. Wa huwa tariqun ghairu ma'munil aqibah wa ghairu musilin ila tarkizin idza turika wahdah. Perasaan atau insting jika dibiarkan sendiri untuk menggapai iman itu berbahaya akibatnya. Nanti di pembahasan ke depan dia mesti didampingi dengan peran serta akal, ya. Nanti kita akan bahas tentang itu. Wal wijdan katsiran ma yudfi ala ma yu'minu bihi asya'a la haqa'iqa laha. Walakin al wijdan takhayyalaha sifatin lazimatan lima amana bi fa waqa'a fil kufri aw yudlal. Insting atau perasaan telah terbukti sangat banyak, ya, mendorong seseorang mengimani hal-hal yang tidak seharusnya diimani. Dia menghasilkan hayalan-hayalan sifat, ya, sifat-sifat untuk yang diimaninya. Akhirnya apa? Tersungkurlah di dalam kekufuran atau kesesatan. Wa ma ibadatul awsan wa mal khurafat wa turhat illa natijatan li khatil wijdan. Adanya manusia-manusia yang menyembah berhala, ya, menghayal, ada menyembah sapi segala macam, ya, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah batu atau benda-benda yang dianggap keramat barangkali, ya. Itu semua adalah bukti atas kelemahan insting perasaan untuk dijadikan andalan, ya, satu-satunya andalan menuju iman. Oleh hadza lam yatrukil islamu al-wijdan wahdah tariqatan lil iman. Oleh sebab itu maka Islam tidak membiarkan adanya perasaan merupakan satu-satunya untuk menuju keimanan. Di pembahasan ke depan harus melibatkan peran serta akal. Hatta la yaj'ala lillahi sifatin tatanaqadu ma'al uluhiyah aw yaj'alahu mumkina tajassud fi asya'a madiyatin aw yatasawwara imkana taqarrub ilaihi bi ibadati asya'a madiyatin fa yu'addi imma ilal kufri aw al-isyraq wa imma ilal awham wal khurafat allati abaha al-iman was-sadiq. Ketika perasaan dibiarkan sendiri tidak melibatkan akal menuju iman, nanti yang terjadi malahan dia akan menghadirkan sifat-sifat gitu, ya, untuk Allah sebagai sifat-sifat yang justru bertentangan dengan ketuhanan Allah. Atau misalnya menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala nempel di dalam benda-benda. Pada akhirnya apa? Atas dasar itu manusia menyembah benda, dilegalkan, yang penting katanya dengan tujuan menyembah Allah. Yang demikian itu jelas
imma kufur atau syirik, khurafat ya, khayalan, yang sesungguhnya ini dilarang ya di dalam soal keimanan. Walidzalika hattamal islamu istimal aqli ma'al wijdan wa aujaba 'alal muslim istimal aqli hina yu'minu billahi ta'ala wa nahaa an taqlid fil aqidah. Walidzalika ja'alal aqla hakaman fil imani billahi ta'ala. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Oleh sebab itu maka Islam telah mewajibkan manusia untuk menggunakan akalnya ma'al wijdan, membersamai insting, membersamai perasaannya yang fitrah bahwa dia butuh Tuhan. Itu dia percaya di balik ini semua ada Al-Khaliq gitu. Gunakan akalnya ketika mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman kepada Allah dalam urusan akidah dasarnya adalah taklid, ikut-ikutan. Tidak boleh ini. Jelasnya bahwa Islam telah menjadikan akal sebagai panglima di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa didapati dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian malam dan siang sungguh terdapat tanda-tanda. Tanda apa? Tanda adanya Al-Khaliq, tanda adanya Allah, tanda kuasanya Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang punya akal, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Maka pasti melihat keajaiban ciptaan langit dan bumi, keajaiban pergantian antara malam dan siang, dia langsung akan ketemu kepada kesimpulan ada Allah yang menciptakan ini semua. Dia akan sampai kepada kesimpulan betapa kuasanya Allah Ta'ala. Lain hal dengan orang yang tidak menggunakan akalnya untuk bertafakur ya, maka melihat langit biasa aja, melihat bumi pun biasa aja. Walihada kana wajiban ala kulli muslimin ayyaj'ala imanahu shadiran an tafkirin wa bahsin wa nadarin wa ayu hakiman akla tahkiman mutlaqan fil imani billahi ta'ala. Oleh sebab itu maka wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk memastikan imannya itu tumbuh muncul ya dari hasil apa? Pemikiran, pembahasan dan penelitian. Itu satu, gak boleh taklid maksudnya ya. Yang kedua, muslim wajib untuk menjadikan akalnya sebagai panglima ya, secara mutlak di dalam menggapai hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini ada kaitannya dengan pembahasan di episode 1 ya. Apa yang bisa dijangkau oleh akal, yakni melihat, meneliti, mentafakuri apa yang bisa dijangkau olehnya berupa alam, kehidupan dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rugma wujub isti'malil insan al-aqla fil wusuli ilal imani billahi ta'ala fa innahu la yumkinuhu idraku ma huwa fawqa hissih wa fawqa aqlih. Wa dhalik li'anna al-aqla al-insani mahdudun wa mahdudun quwatuhu mahma samat wa lamat bi hududin la tata'addaha. Walidzalika kana mahdud al-idrak wa min huna kana la budda min ay yaqsura al-aqlu duna idraki dzatillah wa ay ya'juja an idraki haqiqatihi li anna Allah wara al-kaun wal insan wal hayat.
wal aqlu fil insan la yudriku haqiqata ma wara'al kaun wal insan wal hayat. Meski demikian, manusia wajib menggunakan akalnya untuk bisa sampai kepada hakikat mengimani Allah Ta'ala, namun tetap harus disadari hal-hal sebagai berikut. 1. Akal tidak akan mampu menjangkau sesuatu yang tidak bisa diindra. Apa yang bisa diindra oleh akal? Yakni ciptaan Allah berupa alam semesta, kehidupan, dan manusia. Kenapa demikian? Karena akal manusia memang terbatas, maka kekuatannya pun terbatas. Sehebat-hebatnya akal manusia, tetap punya batas yang tidak akan bisa dilampaui olehnya. Dengan demikian, maka fungsi akal tetap harus kita sadari, sebatas menjangkau hal-hal yang bisa diindra. Dengan demikian dia tidak akan bisa menjangkau zatnya Allah. Bagaimana hakikatnya Allah? Itu akal harus kita akuin tidak mampu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak dalam ranah alam semesta, manusia, dan kehidupan gitu. Tetapi juga kemudian wala yuqalu huna kaifa amana al-insanu billahi aqlan ma'anna aqlahu ajijan an idraki dzatillah. Wala yuqalu huna kaifa amana al-insanu billahi aqlan ma'anna aqlahu ajijun an idraki dzatillah. Tapi juga dengan fakta itu kemudian tidak bisa direcokin dibantah dengan kata-kata seperti ini. Bagaimana mungkin manusia beriman kepada Allah secara akal, tadi diulang-ulang, padahal akalnya nggak mampu menjangkau zatnya Allah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah ini hal yang kontra gitu? Jawabannya adalah gini, li'annal iman innama huwa imanun biwujudi wa wujuduh mudrakun min wujudi makhluqatih wa hiya al-kaun wal insan wal hayat. Karena yang dimaksud dengan kewajiban iman di sini adalah iman akan wujudnya Allah sebagai al-khaliq gitu. Bukan wajib mengetahui zatnya Allah seperti apa, bukan itu. Kewajiban iman itu adalah mengimani adanya Allah sebagai al-khaliq. Itu yang wajib. Tidak ada kewajiban bahwa kita harus mengetahui tentang detail zatnya Allah, tidak. Ya. Dan bicara tentang wujudnya Allah itu bisa ke indera, kejangkau oleh akal. Dari apa? Dari apa yang bisa dilihat olehnya. Alam semesta, kehidupan, dan manusia. Begitu. Jadi ketika akal melihat ketiganya, itu langsung menyimpulkan bahwa di balik ini semua tentu ada al-khaliq. Tidak mungkin alam semesta, peristiwa kehidupan, dan adanya manusia ini jadi secara otomatis. Tidak ada yang menciptakan. Itu akal sehat tidak menerima, nggak logis kalau yang seperti itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza min sya'ni ayyukni'ana annana lan nastati'a idraka haqiqati dzatillahi ala syiddati imani nabih. Yang seperti ini harus menjadikan kita ini qanaah. Artinya qanaah ini legowo,
bahwa memang kita punya keterbatasan ya untuk menjangkau hakikat zatnya Allah. Seberapapun kuatnya iman kita. Jadi kekuatan iman kita kepada Allah semakin kuat, bukan berarti terus kita nuntut ingin tahu detail rincian zatnya Allah. Itu enggak demikian ya. Satu. Yang kedua, berikutnya adalah wa annana yajibu an nusallima bima akhbarana bih mimma qasara al-aqlu an idrakih awil wusuli ila idrakih. Wa dzalika lil ajzi at-tabi'i an ayasil al-aqlu al-insani bima qaisihi an nisbiyah al-mahduda ila idraki ma huwa fawqah. Jadi berikutnya kita wajib untuk taslim. Nah, metode taslim dalam bab keimanan itu apa-apa yang tidak terjangkau oleh akal tapi perintahnya kita wajib iman, ya taslim terhadap apa? Nanti terhadap apa yang disampaikan oleh Allah di kitab suci Al-Quran. Taslim. Contoh, Al-Quran menghabarkan tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya kehidupan para malaikat dan sebagainya ya. Kemudian itu semua kan tidak kejangkau oleh akal. Ya sudah. Cara mengimani seperti yang ranah ini adalah taslim. Karena ini diberitakan oleh Al-Quran sebagai kitab suci Allah Ta'ala. Karena kitanya sudah percaya bahwa Allah Tuhan, otomatis dengan kitab sucinya pun kita percaya. Taslim. Tanpa harus nantang gitu. Tampakkan dulu baru iman. Enggak begitu. Itu seperti dilakukan oleh orang-orang ateis ya. Demikian ikhwah fillah rahimakumullah. Baik, jadi inilah pembahasan tentang cara mengimani adanya Al-Khaliq, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta, sang pencipta Allah, apa-apa yang selain Allah itu semua diciptakan oleh Allah. Ikhwah fillah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah mengatakan bahwa persoalan yang sudah dibahas di dua pertemuan ini itu disebutkan sebagai uqdatul kubra. Artinya apa? Simpul besar, sekaligus juga masalah yang sangat mendasar yang harus terselesaikan secara tuntas. Ibarat benang ini nggak kusut lagi, set gitu lurus. Kata beliau, kalau persoalan uqdatul kubra ini beres, selesai, terurai, maka akan beres juga persoalan-persoalan kecil, persoalan-persoalan cabang. Sebaliknya, kalau masalah ini belum terpecahkan, maka masalah lain yang merupakan cabang tidak akan terpecahkan, tidak akan terselesaikan. Ya, termasuk perjalanan hidupnya juga nanti akan kacau balau ya, ketika ini tidak selesai. Yang kedua, cara iman kepada Allah dengan penjelasan yang ada di dua pertemuan ini insya Allah adalah cara mengimani Allah yang satu, tuntas menunaikan fitrahnya manusia. Ya, fitrahnya manusia percaya ada Al-Khaliq, dan Al-Khaliq itu Allah. Yang kedua, karena memaksimalkan peran serta akal, maka akalnya akan puas. Ya. Tidak ragu nanti. Karena dia melahirkan fakta-fakta dan argumentasi yang logis. Berikutnya,
cara mengimani Allah seperti ini nanti akan menghadirkan tuma'ninatan fil qalbi, ketenangan di dalam hati. Nah, ala kulli hal, iman seperti inilah nanti yang akan menempati posisi iman yang mustanir, iman yang cemerlang, iman yang memiliki kekuatan, dan memang harusnya begitu. Iman yang pada akhirnya akan menjadi sumber kekuatan kita bergerak dan bangkit. Karena kalau tidak benar thariqahnya untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan sampai kepada titik seseorang mengklaim dirinya iman kepada Allah, tetapi lemah, tetapi gelap. Imannya tidak menyelesaikan persoalan hidup. Mengaku iman kepada Allah akan tetapi tidak mau bergerak, tidak mau bangkit. Gitu. Na'udzubillah min dalik. Jangan ya. Baik ikhwah billah rahimakumullah, dan model cara metode mengimani Allah model ini itu adalah cara Rasulullah mengimani Allah Ta'ala yang kemudian diajarkan kepada para sahabat. Jadi Nabi dan para sahabat adalah contoh ya. Contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana keteladanan para sahabat. Semua beriman kepada Allah dan semuanya adalah orang-orang yang kuat, semuanya orang-orang yang cerdas, semuanya orang-orang yang punya pemikiran terang, semuanya orang-orang yang bisa terangkat dari sebelumnya jahiliyah menjadi bangkit, menjadi maju, menjadi terhormat. Karena ketepatan metode thariqul iman yang benar. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, itu yang bisa dihaturkan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Insyaallah nantikan episode ketiga akan membahas tentang dalil akli, bahwa kita butuh kehadiran Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.